Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Fidelia Medananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit ringkasan mendalam dari novel Filsafat karya Jostein Gander yang berjudul Dunia Sophie. Tugas video ini disusun untuk memenuhi pencapaian pembelajaran mata kuliah filsafat sendiri. Baik, di dalam video ini ada sedikit yang saya cantumkan, yaitu Dunia Sophie bukan sekedar novel fisik biasa, melainkan sebuah narasi sejarah yang membungkus perjalanan filsafat barat selama lebih dari 2500 tahun melalui petualangan seorang gadis remaja bersama Sophie Amundsen yang masuk bagian inti cerita dan eksplorasi metafisiknya. Itu yang saya ketahui. Cerita ini bergerak melalui metode korespondensi misterius. Sophie mendapatkan surat-surat tak dikenal berisi pertanyaan mendasar seperti siapakah kamu, yang dikirimkan oleh filsuf bernama Albert Notes. Lewat Albert, Sophie bertualangan mempelajari pemikiran-pemikiran besar dunia. Namun, konflik utama novel ini meledak di tengah cerita saat sebuah plot twist terjadi. Sophie dan Albert menyadari bahwa diri mereka tidak nyata. Mereka adalah karakter di dalam buku buatan Albert Knut, seorang tentara PBB yang ditulis sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya. Hilde, disinilah letak keindahannya ceritanya. Ahli-ahli pasrah menjadi karakter fiksi. Sophie dan Albert menggunakan filsafat eksistensialisme untuk mempertanyakan otoritas sang pencipta dan menyusun rencana keluar dari teks buku tersebut menuju kebebasan realitas. Kita masuk di rangkuman dan gagasan filsafat. Di rangkuman gagasan filsafat ini, saya mendapat yang saya baca dari buku Dunia Sophie tersebut. Di sepanjang buku ada Gander merangkum babak-babak penting filsafat, dimulai dari para filsuf alam yang menggeser mitos menjadi logos, lalu ke era Socrates atau Plato dan Aristoteles yang meletakkan fondasi etika, bentuk, logika, dan estetika awal manusia. Kita juga diajak melihat pertarungan pemikiran pasca Renaissance antara kaum rasionalis seperti Descartes yang menggantungkan akal murni melawan kaum empiris seperti Locke dan Hume yang percaya pengetahuan hanya valid melalui indera manusia. Baik, pertingkatan ini disintesis dengan indah oleh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa pandangan kita terhadap dunia dikonstruksi oleh cara kerja otak kita sendiri. Di dalam novel ini saya mendapat sedikit dari pemikiran abad modern seperti Karl Marx
dengan Sigmund Freud, hingga gerakan yang menegaskan bahwa manusia mendolei esensinya, sehingga manusialah yang berhak mendefinisikan dirinya sendiri. Habis itu masuk di revelasi estetika dan penutup dari di sini yang saya ketahui, jika ditinjau dari filsafat seni, dunia Sophie menguji konsep tujuannya antara seniman dan karya ciptaannya. Di situ ada Albert Knap adalah seniman dan Sophie adalah karya seni. Melalui novel ini kita diajar bahwa seni bukanlah objek mati, melainkan ruang refleksi yang dinamis di mana audiens mampu berkarakter dalamnya dapat terus mempertanyakan apa itu kebenaran dan keindahan. Dan yang saya dapat itu ada kata pesan terbesar novel ini adalah jangan pernah kehilangan rasa takjub terhadap dunia. Menjadi seorang filsuf ataupun penikmat seni yang baik dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu berani memelihara rasa ingin tahu. Itu saja yang saya ketahui dari video pertama yang saya telah membaca dari novel Dunia Sophie. Sekian pemaparan tugas ringkasan saya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.